lagi materi pembahasan ujian fisika kelas 12. Kita mulai soal pertama. Dalam pengaruh medan magnetik 0,004 Tesla, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 200.000 meter per sekon dan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah medan magnet. Jika muatan partikel tersebut 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb, maka berapa besar gaya Lorentz pada partikel tersebut? Kita tuliskan data-data diketahui. Kita punya B-nya atau medan magnetnya, kemudian ada V, yaitu kecepatan, ada sudut antara medan magnet dan kecepatan, kemudian ada muatannya. Yang ditanya adalah besar dari gaya Lorentz atau F. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Kita dapat langsung ganti besaran-besaran yang sudah diketahui seperti berikut. Jadi F sama dengan 0,004 dikali muatannya 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali 2 kali 10 pangkat 6 dikali sinus 37 derajat. Untuk sinus 30 derajat nilainya adalah 0,6. Kita dapat kali-kalikan. Kita peroleh jawabannya adalah besar gaya Lorentz-nya adalah sebesar 7,68 dikali 10 pangkat negatif 16 Newton. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Kita punya soal lagi. Dalam waktu seperempat detik, sebuah kumparan mendapatkan perubahan flux sebesar 2,5 dikali 10 pangkat negatif 3 Weber. Jika kumparan tersebut memiliki 400 lilitan, maka berapa besar gegel induksi yang timbul? Seperti biasa kita tuliskan diketahuinya. Ada selang waktunya yaitu delta T-nya 0,25 sekon. Kemudian perubahan flux atau delta flux adalah 0,0025 Weber. Dan banyak lilitan atau N adalah 400 lilitan. Yang ditanya adalah besar epsilon atau gegel induksi. Rumus yang dipakai adalah E sama dengan negatif N kali d flux per dt. Kita dapat langsung masukkan angka yang sudah diketahui. N-nya 400, perubahan fluxnya 0,025, kemudian untuk perubahan waktunya adalah 0,25 sekon. Kita dapat hitung untuk memperoleh jawabannya yaitu sebesar negatif 40 volt. Jadi besar gegel induksi yang timbul adalah 40 volt. Tanda negatif adalah menunjukkan bahwa arah induksi adalah berlawanan dengan arah flux utama. Lanjut, kita punya soal berikut. Di antara keempat faktor yang disebutkan di soal, ada 4 faktor. Ditanya adalah faktor mana saja yang mempengaruhi besar hambatan suatu penghantar. Apakah panjangnya, luas penampangnya, hambat jenisnya, atau massa jenisnya. Kita ingat rumus untuk hambatan, yaitu R sama dengan P dikali L bagi A. Berikut legenda huruf-huruf tersebut. Untuk R adalah hambatan penghantar, satuannya ohm. Untuk P, satuannya ohm meter adalah hambat jenis penghantar, yaitu sifat bahan. Untuk L adalah panjang penghantar, dan A adalah cross section atau luas penampang penghantar. Dari rumus ini kita dapat lihat bahwa yang benar adalah untuk panjang penghantar benar, luas penampang benar, hambat jenis juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban 1, 2, dan 3. Oke, next kita punya soal berikut. Dua celah sempit yang terpisah sejauh 0,1 mm disinari secara tegak lurus. Garis terang keempat terletak 6 mm dari garis terang ke-0. Jika jarak layar 1 meter dari celah, maka panjang gelombang sinar yang dipakai adalah, ini adalah soal untuk interferensi celah ganda atau percobaan Young. Diketahui kita punya D-nya, kita ubah ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kita punya ordenya itu order keempat. Kemudian kita punya juga sudut jarak garis terang keempat ke terang pusat yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Untuk jarak celah ke garisnya adalah 1 meter.
Jarak layar dari celahnya 1 meter. Ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Kita tuliskan rumusnya D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Kita dapat nyatakan lambda sebagai D dikali Y dikali N bagi L. Kita dapat hitung, kita peroleh jawabannya adalah 4,8 dikali 10 pangkat negatif 6. Oke, lanjut. Untuk soal berikut. Kereta A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan sama 20 meter per sekon. Masinis kereta B membunyikan peluit dengan frekuensi 450 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per sekon, berapakah frekuensi peluit yang didengar oleh penumpang kereta A? Kita gambarkan skemanya, ada dua kereta A di kiri bergerak ke kanan, kereta B di kanan bergerak ke kiri. Mereka berpapasan, saling mendekati dengan kecepatan yang sama. Kemudian kereta B membunyikan peluit dengan frekuensi sumber 450 Hz. Kita ingin tahu berapa frekuensi yang didengar oleh si penumpang kereta A. Kita gambarkan panah hijau, yaitu arah dari sumber bunyi ke pendengar, yaitu dari kereta B sebagai sumber dan pendengarnya adalah penumpang kereta A. Nah, kita gunakan rumus efek Doppler. Yang mesti diingat adalah apabila kecepatan pendengar atau kecepatan sumber searah dengan arah rambat bunyi atau panah hijau, maka untuk tanda di rumus yang berpasangan dengan VP atau VS-nya adalah minus. Namun apabila arahnya berlawanan arah, berarti tandanya adalah positif. Rumus efek Doppler adalah Fp sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs. Nah, kita lihat untuk kecepatan dari pendengar atau Vp itu berlawanan arah dengan arah rambat bunyi. Jadi untuk bagian bawah, bagian atas, bagian pembilangnya kita harus ganti tanda minusnya dengan tanda tambah. Sehingga kita dapat masukkan sekaligus angkanya, yaitu Fp sama dengan 330 plus 20 karena arahnya berlawanan per 330 minus 20. Ini tandanya tetap minus karena arah sumber, arah kereta B itu searah dengan arah rambat bunyi kali Fs. Kita dapat hitung, kita peroleh jawabannya adalah 477 Hz. Ternyata frekuensi peluitnya yang didengar oleh penumpang lebih tinggi daripada frekuensi sumber asalnya karena adanya efek Doppler. Oke, kita punya lagi soal berikut. Ada logam panas dimasukkan ke air yang lebih dingin. Apabila wadah dianggap tidak menyerap kalor dan suhu akhirnya 25 derajat Celcius, ditanya besar kalor jenis logam. Kita gunakan asas Black, yaitu kalor yang dilepas oleh air sama dengan kalor yang diterima oleh logam. Rumusnya adalah Mc delta T sama dengan Mc delta T. Untuk di ruas kiri kita gunakan properti atau sifat dari logam. Kita masukkan massa logam, kemudian kalor jenis logamnya kita tuliskan hurufnya C, yaitu akan dicari. Untuk delta T adalah selisih suhu awal dan suhu akhir. Untuk suhu awal logam 200 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian untuk ruas kanan kita masukkan untuk properti dari air. Untuk kalor jenis air diberikan di soal yaitu sebesar 4200. Oke, kita dapat kerjakan, kita dapat hitung-hitung, kita dapat peroleh ternyata besar kalor jenis logam adalah sebesar 120 Joule per kilogram Kelvin. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ada sebuah balok bermasa 8 kg didorong dari dasar suatu bidang miring yang panjangnya 4,5 meter dan puncak bidang miring berada 3,6 meter dari tanah. Jika permukaan bidang miring licin, maka hitunglah usaha yang harus dilakukan untuk mendorong balok sampai ke puncak bidang miring. Oke, jadi balok berasa asalnya di bawah, kemudian muncul di atas, didorong ke atas. Kita tahu tingginya adalah 3,6 meter. Jadi usaha untuk memindahkan sebuah benda dari bawah ke atas adalah usaha melawan energi gravitasi. Jadi W-nya adalah sebesar delta EP. EP untuk percepatan gravitasi yang konstan, rumusnya adalah mgh. Karena M dan G-nya tetap, berarti W sama dengan mg kali delta H. Dengan delta H adalah selisih ketinggian dari posisi
bola awal dan bola akhir, yaitu sebesar 3,6 meter. Kita dapat masukkan angka-angkanya. Jadi untuk panjang bidang miringnya 4,5 meter ini tidak dipakai karena tidak ada gesekan. Kita dapat hitung, ternyata usaha yang diperlukan adalah sebesar 288 Joule saja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila ada koreksi dapat ditanyakan di bagian komen, nanti akan saya koreksi juga. Apabila ada perhitungan yang miss, saya akan updatekan di bagian komen agar kalian dapat mendapatkan informasi yang benar. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Bye.